Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Agil Pratiwi, kelas 22A1, NIM 221F10127. Baik, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan meresum atau menjelaskan sedikit cerita dari film yang telah saya lihat atau saya tonton. Film ini berjudul Taare Zameen Par. Langsung saja kita masuk pada film ini atau cerita tentang film ini. Taare Zameen Par. Film ini mengisahkan tentang anak laki-laki istimewa yang mengalami kelainan disleksia. Apa sih disleksia itu? Disleksia sendiri adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar karena ada gangguan pada otak sejak lahir. Karena kelainan itu, anak laki-laki ini tak mampu membaca meskipun sudah kelas 3 SD. Akibat keadaannya, anak tersebut sering dimarahi guru dan orang tuanya karena dinilai malas belajar. Anak laki-laki itu bernama Ihsan. Ihsan kesulitan mengenal huruf. Misalnya sulit membedakan antara huruf D dengan B atau P. Ihsan juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, Ihsan juga sering menulis huruf secara terbalik, sehingga membuat orang-orang yang membaca tulisannya kebingungan. Karena kekurangan Ihsan tersebut, dia pun sering mendapat nilai buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR. Akibatnya, Ihsan menjadi langganan hukuman dari guru-guru dan kepala sekolahnya. Namun, orang tua Ihsan tidak mengerti akan kelebihan Ihsan dan memindahkan Ihsan ke sekolah lain memiliki kurikulum lebih disiplin. Ihsan pun yang awalnya adalah anak yang ceria, kini menjadi pemurung akibat tertekan dan jauh dari keluarganya. Walaupun dicap sebagai murid yang bodoh, Ihsan sangat pandai menggambar dan melukis. Bahkan buku-buku sekolahnya pun penuh dengan gambar-gambar hasil karyanya. Kelebihan Ihsan ini diketahui oleh Ram Shankar Niku, guru kesenian pengganti di sekolahnya yang baru. Guru Ram menemukan bahwa Ihsan memiliki kelainan disleksia. Bersama Guru Ram, Ihsan berusaha belajar sesuai dengan kesukaan dan kemampuannya. Ihsan pun sedikit demi sedikit menjadi lebih ceria. Bahkan, Ihsan berhasil menciptakan lukisan yang sangat indah di sebuah kompetisi dan membuat orang tuanya bangga. Dari film tersebut, pesan moral yang dapat kita ambil adalah yang pertama, setiap anak
lahir dengan keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Seperti yang dialami Ihsan. Ia mempunyai kelebihan yang ternyata ia pandai menggambar. Yang kedua, pesan moral yang kedua, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Inilah yang dialami Ihsan. Anak yang mengidap disleksia, tapi dituntut untuk bisa menguasai baca, tulis, dan berhitung seperti teman sebayanya. Tak ada yang tahu dengan kekurangannya, termasuk orang tuanya. Ayah Ihsan malah terus menekan dan mengancam supaya Ihsan berubah menjadi pandai. Tapi apanya yang mau berubah kalau kondisi Ihsan malah tertekan dan depresi? Memotivasi anak untuk mau belajar memang baik. Namun, ketika kemampuan tidak mendukung, ketika anak tidak mampu, harusnya orang tua tidak memaksakan ambisi dan tetap yakin bahwa di balik kekurangan anak, ia tetap punya bakat yang istimewa. Pesan moral yang ketiga, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Orang tua harus peka terhadap tumbuh kembang anak dengan membekali ilmu seputar pertumbuhan mereka di setiap tahap usianya. Jika memang ada yang ganjal, segera konsultasi dengan ahlinya sebelum terlambat atau sebelum salah bertindak. Dalam film ini, Ihsan juga punya bakat luar biasa dalam melukis, tapi orang tuanya tak mampu melihat kelebihan Ihsan dan malah fokus pada kekurangannya. Sehingga Ihsan frustasi, bahkan di titik terendah depresinya, ia kehilangan hobi melukis. Sungguh sangat disayangkan kalau sampai bakat emasnya terkubur. Pesan moral yang keempat, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan apabila membanding-bandingkan anak. Banyak orang tua yang menganggap keberhasilan anak adalah bisa baca, tulis, hitung sedini mungkin. Sikap orang tua yang suka membanggakan kemampuan anaknya yang di atas rata-rata cukup sering memicu rasa iri pada orang tua lain, sehingga memaksa anaknya untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Membanding-bandingkan anak tak dapat lagi dihindarkan. Padahal kemampuan anak berbeda-beda. Inilah sikap keliru yang dilakukan orang tua Ihsan. Mereka kerap membandingkan kemampuan Ihsan dengan sang kakak yang selalu mendapat nilai terbaik di kelas. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Ihsan memilih berontak daripada menuruti orang tuanya. Pesan moral selanjutnya, gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain. Sebab dunia anak penuh permainan, bukan tekanan. Banyak permainan edukasi yang bisa orang tua terapkan supaya anak lebih tertarik untuk belajar. Misalnya dengan mengajak anak belajar di luar. Inilah yang dilakukan gurunya Ihsan, Ram Sankar Nikub, yang sangat paham kondisi Ihsan. Ia mengajarkan berhitung dengan cara naik turun tangga, menulis huruf di atas pasir, menulis pada kulit tangan sebagai indera peraba, membentuk huruf pakai media clay, memberi rekaman suara ejaan bahasa Inggris, dan cara kreatif lainnya yang bisa membuat anak lebih tertarik sekaligus paham. Pesan moral selanjutnya, yang terakhir, pesan moral terakhir,
Terimalah anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidup. Peran orang tua dalam tumbuh kembang anak sangat berpengaruh. Berbesar hatilah saat harus menerima kondisi anak yang ditakdirkan berbeda. Jangan menekan kekurangannya, tapi yakinkan anak kalau dia pasti memiliki kelebihan yang dikaruniakan Tuhan untuk menyambut masa depan. Dengan cara inilah Ihsan kembali mendapat kepercayaan diri untuk bangkit setelah mengalami depresi. Baik, itu tadi cerita singkat dari film yang telah saya lihat dan sedikit pesan moral yang dapat kita ambil dari film itu. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.